Ada sebuah tanaman yang tumbuh liar di pekarangan rumah kamu. Rasanya sangat pahit. Orang-orang membuangnya begitu saja. Petani mencabutnya karena dianggap gulma yang mengganggu. Anak muda pun jarang ada yang mengetahui jenis tanaman ini. Tapi tahukah kamu, di Amerika Serikat, para ilmuwan dari universitas ternama menghabiskan dana miliaran rupiah hanya untuk meneliti tanaman ini. Di Thailand, pemerintahnya secara resmi menyetujui tanaman ini sebagai terapi pendukung untuk pasien COVID-19. Di India, tanaman ini sudah digunakan dalam sistem pengobatan Ayurveda selama lebih dari 2.000 tahun. Dan di seluruh dunia, produk berbahan tanaman ini dijual dengan harga yang membuat kita tercengang. Namanya Sambiloto. Dan hari ini, kita akan membongkar semua fakta yang selama ini tersembunyi tentang tanaman yang ada di sekitar kita ini. Sambiloto, atau nama ilmiahnya Andrographis paniculata, adalah tanaman herbal yang sudah tumbuh di Asia Tenggara selama ratusan tahun. Di Indonesia, tanaman ini tumbuh liar hampir di mana-mana. Di pinggir sawah, di kebun belakang rumah, di tanah kosong, bahkan di celah-celah pagar. Tanaman ini bisa tumbuh hingga setinggi 1 meter, dengan daun hijau memanjang dan bunga kecil berwarna putih keunguan. Rasanya sangat pahit, bahkan di dunia internasional, Sambiloto dikenal dengan julukan King of Bitters atau Raja Kepahitan. Tapi justru di balik rasa pahit itulah tersimpan sesuatu yang luar biasa. Nenek moyang kita sudah lama mengetahui hal ini. Dalam tradisi pengobatan Jawa, Sambiloto digunakan untuk mengobati demam tinggi. Dalam sistem jamu Indonesia, Sambiloto menjadi bahan utama untuk mengatasi infeksi dan memperkuat daya tahan tubuh. Dan pengetahuan ini sudah ada ratusan tahun. Tapi sayangnya, justru dunia luar yang kemudian membuktikannya secara ilmiah dan mengambil manfaatnya lebih besar dari kita. Sejak tahun 1990-an, para ilmuwan dari berbagai negara mulai meneliti Sambiloto secara serius. Dan hasilnya mengejutkan dunia medis. Di dalam Sambiloto terdapat senyawa utama yang disebut andrographolate. Senyawa inilah yang menjadi pusat perhatian para peneliti di seluruh dunia. Pertama, kemampuan antiinflamasi yang sangat kuat. Penelitian membuktikan bahwa andrographolate bekerja dengan cara menghambat jalur NF-kB di dalam tubuh, yaitu jalur utama yang memicu peradangan kronis. Peradangan kronis adalah akar dari hampir semua penyakit besar modern dan mulai dari diabetes, penyakit jantung, hingga kanker. Kedua, kemampuan sebagai imunomodulator. Artinya, Sambiloto tidak hanya melawan penyakit, ia juga membantu tubuh kita membangun pertahanan yang lebih kuat. Penelitian dari Universitas Airlangga tahun 2025 membuktikan bahwa Sambiloto mampu meningkatkan proliferasi limfosit dan mengaktifkan sel natural killer dalam tubuh, yaitu sel-sel yang bertugas menghancurkan sel kanker dan virus. Ketiga, potensi anti-kanker. Ini yang paling mengejutkan. Puluhan jurnal ilmiah internasional mulai meneliti andrographolate sebagai kandidat obat kanker. Hasil awal menunjukkan bahwa senyawa ini mampu menghambat pertumbuhan sel kanker dan bahkan mendorong sel kanker untuk menghancurkan dirinya sendiri. Penelitian masih terus berjalan, tapi potensinya sangat besar. Keempat, Sambiloto dan COVID-19. Saat pandemi melanda dunia, Sambiloto mendadak menjadi perbincangan global. Thailand menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi menyetujui penggunaan ekstrak Sambiloto sebagai terapi pendukung untuk pasien COVID-19 dengan gejala ringan. Keputusan ini bukan tanpa dasar, ada penelitian klinis yang mendukungnya. Sementara itu di Indonesia, negara yang tanahnya penuh dengan tanaman ini, Sambiloto masih tumbuh liar dan tidak diperhatikan. Mungkin kamu berpikir ini semua penemuan baru. Ternyata tidak. Sambiloto sudah dikenal dan digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai peradaban besar dunia sejak ribuan tahun lalu. Di India, Sambiloto sudah menjadi bagian dari sistem pengobatan Ayurveda sejak lebih dari 2.000 tahun yang lalu. Dalam teks kuno Ayurveda, tanaman ini disebut sebagai kalmer, yang berarti awan hitam, karena kemampuannya mengusir penyakit seperti awan mengusir panas. Di Cina, Sambiloto dikenal sebagai Chuan Xin Lian, dan sudah tercatat dalam farmakop, pengobatan tradisional Cina, selama berabad-abad. Di Vietnam dan Malaysia, tanaman ini juga sudah lama digunakan oleh masyarakat adat untuk mengobati infeksi dan demam.
Semua peradaban Asia ini sudah tahu. Mereka sudah membuktikan selama ribuan tahun bahwa tanaman ini berkhasiat. Dan sekarang, ilmu pengetahuan modern akhirnya membenarkan apa yang nenek moyang kita sudah tahu sejak lama. Sekarang kita bicara tentang uang. Karena inilah bagian yang paling menyakitkan untuk didengar. India adalah negara yang paling agresif mengkomersilkan Sambiloto. Di sana Sambiloto sudah menjadi industri besar. Ratusan perusahaan farmasi herbal India memproduksi suplemen berbahan Sambiloto yang dijual ke seluruh dunia. Produk-produk ini dijual dengan nama dagang seperti Calmeg Extract, Andrography Supplement, dan berbagai nama lainnya. Harganya, di platform internasional seperti Amazon dan iHerb, satu botol suplemen Sambiloto berisi 60 kapsul dijual seharga sekitar Rp150.000 hingga Rp300.000. Thailand tidak kalah serius. Sejak pemerintah Thailand secara resmi mengakui Sambiloto sebagai terapi COVID-19, industri herbal Thailand langsung bergerak cepat. Produk Sambiloto Thailand kini diekspor ke puluhan negara di Asia, Eropa, dan Amerika. China sudah mengintegrasikan Sambiloto ke dalam sistem pengobatan tradisional nasional mereka. Ekstrak Sambiloto menjadi komponen dalam berbagai produk farmasi yang diproduksi secara massal di China. Amerika Serikat menjadikan Sambiloto sebagai salah satu suplemen herbal yang paling cepat tumbuh penjualannya dalam beberapa tahun terakhir. Pasar suplemen herbal global nilainya mencapai ratusan miliar dolar, dan Sambiloto adalah salah satu bintang yang sedang naik di pasar itu. Lalu Indonesia? Indonesia adalah salah satu negara penghasil Sambiloto terbesar di dunia. Tanahnya subur, iklimnya sempurna untuk tanaman ini, tapi peran Indonesia dalam industri ini masih sangat kecil. Kita lebih banyak menjual bahan mentah dengan harga murah, lalu membeli kembali produk jadinya dengan harga mahal. Tapi ini bukan cerita tentang keputusasaan. Ini adalah cerita tentang peluang yang masih terbuka. Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemain besar dalam industri herbal global. Tanahnya ada, iklimnya ada, pengetahuan tradisionalnya ada, bahkan bahan bakunya tumbuh sendiri secara liar. Yang perlu dibangun adalah kesadaran, pengetahuan, dan ekosistem industri yang mendukung. Beberapa langkah yang sudah mulai terlihat, peneliti dari berbagai universitas, Indonesia yang termasuk Universitas Airlangga, dan universitas lainnya sudah aktif meneliti Sambiloto dan mempublikasikan hasilnya di jurnal internasional. Beberapa perusahaan herbal lokal mulai serius mengolah Sambiloto menjadi produk bernilai tinggi, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tanaman obat lokal terus meningkat. Tapi perjalanan masih panjang, dan dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu kita sendiri, mulai menghargai apa yang ada di sekitar kita. Sambiloto hanyalah satu dari ribuan tanaman Indonesia yang menyimpan potensi luar biasa. Tanaman yang selama ini kita anggap biasa, ternyata sudah dikenal dan diperebutkan oleh dunia. Tanaman yang tumbuh gratis di pekarangan kita, ternyata bisa dijual mahal di belahan dunia lain. Dan ini bukan pertama kalinya, dan mungkin tidak akan jadi yang terakhir. Di video berikutnya, kita akan membahas tanaman lain yang nasibnya serupa dengan Sambiloto, bahkan nilainya jauh lebih mengejutkan. Kalau video ini membuka mata kamu tentang kekayaan alam Indonesia yang sering kita abaikan, bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kamu, karena pengetahuan yang tidak disebarkan sama saja dengan tidak punya pengetahuan. Subscribe dan aktifkan notifikasi Fakta Hijau, agar kamu selalu menjadi yang pertama tahu. Dan sampai jumpa di video berikutnya.